Iya, baik saudara, kita akan lanjutkan. Hari ini sudah sampai di Kejadian pasal 43. Kemarin kita sudah membaca bagaimana akhirnya saudara-saudara Yusuf balik ke Mesir untuk yang kedua kalinya. Dan ayahnya mengizinkan untuk membawa serta Benyamin. Ketika mereka tiba di sana, lalu Yusuf melihat Benyamin ya bersama-sama dengan mereka. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, suruh bawa orang-orang ini masuk ke dalam rumah ya. Bahkan dia menyuruh untuk menyembeli anak lembu, lalu dipotong seekor hewan, disiapkan makanan untuk mereka. Tetapi ketika mereka diajak masuk ke dalam rumah Yusuf dan diajak makan, saudara-saudaranya ini takut, saudara. Mereka itu sudah ketakutan ya, dan mereka berkata, ini pasti gara-gara uang yang itu kebawa di kantong kita dulu. Ya, ini pasti karena perkara itu akhirnya kita ya disergap di dalam rumah ini dan ditangkap supaya kita dijadikan budak. Bahkan nanti pasti keledai-keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan mereka berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuhan. Ya, kami ini dulu datang kemari, mereka bilang untuk membeli bahan makanan, tetapi kami tidak tahu kenapa uang itu ada di dalam ya karung-karung kami. Ya, mereka sangat ketakutan, tetapi sekarang dia bilang kami bawa 2 kali lipat uang itu untuk kami kembalikan. Ya, bahkan uang kami yang lain juga kami bawa kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu di dalam karung kami lagi. Ya, lalu kepala rumah Yusuf berkata, tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Ya, jadi kepala penjaga rumahnya Yusuf berkata, ndak usah takut, santai saja. Allahmu dan Allah bapamu yang sudah menyertai engkau. Dia mengingatkan kepada mereka bahwa ya jangan lupa semua yang terjadi itu karena Tuhan menyertai kamu. Tapi mereka ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ya, mereka tidak tahu sehingga yang ada dalam mereka itu hanya ketakutan, saudara. Mereka takut jangan sampai ya uang itu ditagih ya dan dipikir mereka lah yang mengambilnya. Bagaimana uang itu bisa berada dalam karung mereka? Kemungkinan besar pada waktu itu memang kan Yusuf menyuruh ya pegawainya untuk ya memberi mereka gandum, tapi uangnya suruh kembalikan. Ya, dan perhatikan bahwa pengurus rumah tangga itu memberi penghormatan kepada Allah mereka dan bukan kepada dewa orang Mesir. Kita tahu orang Mesir tidak percaya kepada Tuhan, tidak menyembah pada Allah. Ya, mereka menyembah pada dewa, tapi dia berkata Allahmu dan Allah bapakmu lah yang sudah ya melakukan hal itu, memberikan kepada engkau harta terpendam. Ayat yang ke-24 saya dikatakan, setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Ya, ayat yang berikutnya, ayat 25. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ya. Ayat 26, ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. 27, sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu juga selamat? Masih hidupkah ia? 28, jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu anakku. Ya, saudara, kita lihat di sini ya akhirnya Yusuf melihat adik ya sekandungnya, seayah seibu. Ayat 30, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ.
Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. 32 lalu dihidangkanlah makanan ya bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri. Dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Ya, saudara, kita melihat di sini ya, sekalipun ada adat istiadat zaman itu, orang Mesir tidak boleh makan sehidangan dengan orang Ibrani. Tetapi Yusuf ya mengundang adik-adiknya makan, saudara. Ada perlakuan istimewa. Yusuf tidak tahan menahan tangisnya ketika dia melihat adiknya itu. Ya, kebencian bahkan ya kejahatan dapat dikalahkan dengan kasih. Yusuf punya alasan untuk membenci mereka, bahkan Yusuf dapat menghukum mereka karena mereka sudah pernah berbuat jahat, bahkan pengen dia mati. Tapi Yusuf menangis tidak tahan, ya air matanya tertumpah ketika melihat adiknya. Ada kasih yang keluar dari hidupnya, saudara. Ya, kasih itulah yang mengalahkan segala kejahatan. Kasih itulah yang akhirnya membuat dia menang dan bisa menerima saudara-saudaranya tanpa melihat ya kelakuan mereka pada zaman itu. Ya, bahkan pada waktu itu aturan di Mesir tidak boleh makan sehidangan dengan orang Ibrani. Tapi Yusuf karena sangat mengasihi keluarganya, dia melakukan hal itu, saudara. Ya, lalu disajikan makanan untuk Yusuf, dikatakan tersendiri bagi saudara-saudaranya, tersendiri bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama juga tersendiri. Ya, karena adalah kekejian bagi orang Mesir jika dia makan bersama dengan orang lain atau orang dari Ibrani. Ayat 33, saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf ya dari yang sulung sampai yang bungsu sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. 34, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria sama-sama dengan dia. Kita melihat di sini Yusuf makan sendiri karena ia mengikuti peraturan dari sistem ya kasta orang Mesir. Orang Mesir menganggap diri mereka itu ya sangat terhormat, sangat pandai, canggih. Mereka melihat gembala-gembala ya dengan sebagai orang-orang yang tidak berbudaya atau orang-orang di kasta yang bawah, bahkan sebagai orang yang kasar. Sebagai orang Ibrani, Yusuf tidak dapat makan bersama dengan orang Mesir meskipun tingkatannya juga berada di atas mereka. Sebab seorang asing dan gembala kakak-kakaknya berada pada tingkatan yang lebih rendah daripada warga Mesir. Karena itu mereka juga harus makan terpisah. Jadi itu aturan, bahkan sekalipun Yusuf sudah memegang pangkat yang tinggi, dia tetap orang Ibrani tidak boleh makan sehidangan. Jadi dia makan sendiri, saudara. Kita melihat di sini. Ya, dan pada akhirnya Yusuf ya menerima mereka, hatinya hancur ketika melihat adiknya. Ya, tidak sampai hati, saudara. Ya, dia menangis, saudara, melihat adiknya ya yang sedarah dengan dia. Karena itu, saudara, ya seberat apapun luka yang ada di antara kita bersaudara, ya sebesar apapun masalah yang mungkin kita pernah hadapi, ya tetapi kasih itu pada akhirnya juga akan mengalahkan segala-galanya. Ya, pada akhirnya mereka sujud menyembah kepada Yusuf dan mereka belum mengerti kalau itu adalah orang yang akan pernah dulu mereka mau bunuh. Kita belajar juga satu hal dari kisah ini, saudara, hati-hati ya. Jangan pernah memandang remeh seseorang ya, jangan pernah memandang remeh orang lain mungkin karena nasibnya belum baik. Karena Tuhan bisa membalikan keadaan, ya seseorang yang kelihatan biasa saja bisa menjadi seorang yang luar biasa ketika Tuhan memakai kehidupannya. Siapa yang menyangka Yusuf akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir dan akhirnya mereka datang dan menyembah di bawah kakinya bahkan mukanya sampai sujud ke tanah. Kita belajar banyak hal penting malam ini untuk belajar menghargai orang lain, untuk mengalahkan kebencian. Air mata Yusuf tertumpah tidak tahan melihat saudara-saudaranya. Karena itu, saudara, biarlah kita tetap mau tinggal di dalam kehendak Tuhan, tetap mau tinggal dalam anugerah Tuhan agar hidup kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman ini.
Terima kasih Bapa, kami belajar banyak hal malam ini dari firman-Mu, dari kisah Yusuf ketika dia diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Tidak ada yang tahu nasib seseorang. Ketika kami sungguh-sungguh belajar menghargai orang lain, ya, maka kami percaya juga Tuhan, saat kami berjalan bersama dengan Engkau, kami dapat melihat rencana-Mu digenapi dalam hidup kami. Apa yang Yusuf alami ternyata membawa dia semakin hari semakin indah di mata Tuhan, sehingga Tuhan menggenapi rencana Tuhan atas kehidupannya. Ajar kami Tuhan dalam keluarga rumah tangga, kami boleh hidup takut Tuhan, suami, istri, anak-anak, semuanya takut akan Tuhan, sehingga hidup kami boleh disertai Tuhan. Berkati keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, bahkan siapapun yang belum mengenal Engkau, Tuhan nyatakan anugerah-Mu. Yang sedang sakit malam hari ini, dimanapun Anda berada, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, sembuhkan sakit kami Bapa. Kami percaya nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Mari buka hati dan tangan-Mu, saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.